Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hesti Widianti. Kali ini kita akan membahas chapter 5, yaitu seleksi karyawan. Oke, kita mulai saja. Seperti biasa saya akan menyampaikan hasil yang diharapkan setelah kalian mengikuti mata kuliah ini ya, mata kuliah manajemen sumber daya manusia di chapter 5, yaitu seleksi karyawan. Yaitu mahasiswa dapat menjelaskan proses seleksi, metode seleksi, dan penempatan pegawai serta kendalanya. Jadi, tahap seleksi ini merupakan tahap yang sangat penting di dalam manajemen sumber daya manusia. Karena dengan ini kita atau manajemen bisa memilih dan mendapatkan kandidat yang terbaik untuk mengisi posisi lowong dalam melakukan pekerjaan yang dibutuhkan organisasi. Jadi akan mendapatkan karyawan yang berkinerja tinggi dan berkualitas baik begitu. Nah, kita sampaikan juga dulu prolognya. Yang pertama itu bahwa seperti yang saya sering sampaikan kepada kalian lewat video ini adalah bahwa karyawan itu adalah kekayaan atau aset utama dari setiap perusahaan. Ya, sebagai motor penggerak utama begitu. Nah, peran karyawan itu sangat menentukan berhasil tidaknya perusahaan mencapai tujuan. Perusahaan harus selalu berusaha untuk memperoleh dan menempatkan karyawan yang berkualitas pada setiap jabatan dan pekerjaannya supaya pelaksanaannya lebih berdaya guna serta berhasil guna. Nah, untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas, organisasi atau perusahaan itu harus menggunakan cara ketiga proses perekrutan. Setelah proses penarikan sumber daya manusia sebagai calon karyawan selesai, maka proses selanjutnya adalah proses seleksi dan penempatan terhadap calon karyawan tersebut. Untuk memperoleh hasil seleksi yang tepat, perlu mempertimbangkan 3 masukan penting. Apa saja? Yang pertama adalah analisis jabatan. Sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi analisis jabatan terlebih dahulu, setelah itu baru ke penarikan, ya. Oke, nah ini definisi dari seleksi. Ada 3 definisi yang kita ambil di sini ya. Ada dari Malahayu, ada dari Dell, dan dari Dwiyedi. Pada kesimpulannya, begitu ini saya ambil garis besarnya bahwa seleksi adalah suatu proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Setelah kita bahas definisi dari seleksi, maka selanjutnya kita akan bahas yaitu dasar seleksi. Dasar seleksi berarti penerimaan karyawan baru hendaknya berpedoman kepada dasar tertentu yang digariskan. Oleh siapa? Oleh internal perusahaan maupun eksternal perusahaan, supaya hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dasar-dasar seleksi ini antara lain itu ada 4. Kebijaksanaan perburuhan pemerintah, ada job specification, ekonomi rasional, dan etika sosial. Mari kita bahas satu persatu. Nah, untuk kebijaksanaan perburuhan pemerintah ini jadi begini. Seleksi penerimaan karyawan baru hendaknya berdasarkan dan berpedoman kepada undang-undang perburuhan pemerintah. Jadi contohnya seleksi usia itu harus didasarkan kepada undang-undang ya, tanggal 6 Januari 1951 nomor 1 pasar 1 yang menyampaikan atau menyatakan bahwa peraturan perburuhan melarang adanya diskriminasi kulit, agama, dan suku bangsa. Nah, sebaliknya, undang-undang tidak memperbolehkan mempekerjakan anak-anak di bawah umur dan orang-orang yang terlibat dalam G30 SPKI. Nah, hal-hal inilah ya yang menjadi dasar kebijakan seleksi penerimaan karyawan baru bagi setiap organisasi perusahaan gitu. Nah, yang kedua adalah job specification. Dalam job specification ini telah ditetapkan persyaratan dan kualifikasi minimum dari orang-orang dapat menjabat atau melakukan pekerjaan tersebut. Dasar ini harus betul-betul menjadi pedoman pelaksanaan seleksi. Prinsipnya apa? Prinsipnya itu adalah the right man and the right place begitu. And the right man behind the right gun.
Artinya bahwa titik tolak pemikiran seleksi hendaknya kepada apa yang akan dijabat, baru siapa yang akan menjabat, bukan siapa baru apa, ya. Jadi tidak terbalik begitu. Nah, jabatan atau pekerjaan apapun yang akan diisi hendaknya diseleksi berdasarkan atas spesifikasi jabatan atau pekerjaan tersebut. Gitu. Yang ketiga, ekonomis rasional. Nah, tindakan ekonomis hendaknya menjadi dasar pelaksanaan seleksi supaya biaya, waktu, dan pemikiran itu dimanfaatkan secara efektif sehingga hasilnya itu juga bisa efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang terakhir adalah etika sosial. Nah, seleksi itu harus dilakukan dengan etika sosial. Artinya apa? Artinya itu harus memperhatikan adanya norma-norma hukum, agama, kebudayaan, dan adat istiadat masyarakat serta hukum yang berlaku di negara bersangkutan. Begitu. Nah, selanjutnya kita bahas tujuan dari adanya kegiatan seleksi ini. Yang pertama adalah mendapatkan karyawan yang berkualitas dan potensial. Selanjutnya, mendapatkan karyawan yang jujur dan berdisiplin, mendapatkan karyawan yang cakap dengan penempatan yang tepat, mendapatkan karyawan yang terampil dan bersemangat dalam bekerja, terus mendapatkan karyawan yang memenuhi syarat undang-undang perburuan, mendapatkan karyawan yang dapat bekerja sama, mendapatkan karyawan yang dinamis dan kreatif, mendapatkan karyawan yang inovatif dan bertanggung jawab, mendapatkan karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi, mendapatkan karyawan yang bekerja secara mandiri, yang terakhir adalah mengurangi tingkat absensi dan turnover karyawan. Nah, jadi tujuan pelaksanaan seleksi ini kan tadi untuk menempatkan orang pada posisi yang tepat, begitu ya. Jadi di dalam proses seleksi perusahaan itu harus mendapatkan tenaga kerja yang tepat di dalam posisi yang tepat pula, begitu. Nah, oke. Selanjutnya kita bahas metode penetapan jumlah karyawan. Ya, ada dua metode yang digunakan, yaitu metode non ilmiah dan metode ilmiah. Metode non ilmiah adalah metode ini jumlah karyawan dibutuhkan hanya didasarkan atas perkiraan saja. Jadi metode ini akan mengakibatkan sesuatu yang memang kurang efektif ya. Jadi mungkin jumlah karyawan yang diterima itu tidak sesuai dengan kebutuhan volume pekerjaan begitu. Maka nantinya kalau menggunakan metode ilmiah non ilmiah terus, maka akan terjadi yaitu banyak kerugian perusahaan. Nah, kalau metode ilmiah ini adalah dalam jumlah karyawan yang diterima itu betul-betul atas perhitungan dan analisis beban kerja serta standar prestasi kerja. Nah, analisis beban kerja adalah penentuan jumlah pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Makanya kalau menggunakan metode ilmiah ini betul-betul dirinci kebutuhan begitu. Jadi dimungkinkan kerugian yang terjadi itu akan diminimalisir. Oke. Selanjutnya ini ada cara seleksi. Ada non ilmiah ya, terus ada juga nanti dari sisi ilmiah. Kita akan bahas satu persatu. Oke. Seleksi yang dilaksanakan itu berdasarkan kepada kriteria, standar atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan atau jabatan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan atau pengalaman saja. Nah, unsur-unsur yang diseleksi itu ada meliputi surat lamaran pekerjaan, bermateri atau tidak begitu, terus ada ijazah sekolah dan daftar nilai, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, referensi dari pihak yang dapat dipercaya, wawancara langsung, penampilan dan keadaan fisik pelamar, keturunan dari pelamar bersangkutan, dan tulisan pelamar. Itu dari non ilmiah ya. Nah, seleksi ini memang tidak berpedoman kepada uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dari jabatan yang akan diisi. Jadi memang bukan kurang tepat ya, tetapi memang kalau melakukan seleksi yang menggunakan unsur non ilmiah ini memang biasanya hasilnya itu tidak efektif begitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas yang kedua adalah dari sisi ilmiah. Nah,
Metode ilmiah ini adalah pengembangan ya dari seleksi non ilmiah dengan pengadaan analisis itu cermat sekali tentang unsur-unsur yang akan diseleksi. Supaya apa? Supaya diperoleh karyawan yang kompeten dengan penempatan yang tepat begitu. Jadi ada standar-standar yang digunakan. Antara lain itu apa saja? Metode kerja yang jelas dan sistematis ya, berorientasi kepada prestasi kerja, terus berorientasi kepada kebutuhan real karyawan berdasarkan kepada job analisis dan ilmu sosial lainnya, dan berpedoman kepada undang-undang perburuan. Itu adalah cara seleksi ya, ada non ilmiah dan ada juga yang ilmiah. Memang ini dikembalikan lagi kepada kebijakan masing-masing perusahaan. Oke, selanjutnya kita bahas di kualifikasi seleksi. Nah, kualifikasi yang menjadi dasar seleksi ini memang sangat penting ya dalam memberikan penilaian akan apa saja sifat, watak, dan kemampuan para pelamar secara teliti, tepat begitu dan lengkap. Jadi ada beberapa kualifikasi yang menjadi dasar dari proses seleksi. Yang pertama itu adalah usia. Iya, usia ya. Jadi perhatian dalam proses seleksi juga ditunjukkan pada masalah usia para pelamar begitu. Nah, usia muda dan usia lanjut tidak menjamin diterima tidak seorang pelamar. Mereka memiliki usia lanjut tenaga relatif terbatas meskipun banyak pengalaman. Mereka yang berusia muda mungkin saja memiliki vitalitas yang cukup baik, tapi rasa tanggung jawabnya relatif kurang dibandingkan dengan usia dewasa. Jadi oleh karena itu ya, biasanya perusahaan itu memberikan satu satu kebijakan begitu. Pelamar itu berusia mungkin maksimal 30 tahun kayak gitu, karena memang untuk jangka waktu karirnya itu masih lama begitu umur. Nah, makanya bagi kalian yang lulus kuliah itu silakan secepatnya mencari kerja atau memberikan peluang pekerjaan kepada orang lain gitu. Siap ya? Oke, selanjutnya adalah Selanjutnya itu adalah keahlian. Nah, keahlian ini merupakan salah satu kualifikasi yang utama ya, yang menjadi dasar dari proses seleksi. Mungkin kecuali bagi jabatan yang tidak memerlukan keahlian ya. Nah, penggunaan keahlian itu juga menjadi satu poin penting lah di dalam proses seleksi ini begitu. Terus ada lagi yaitu selanjutnya adalah kesehatan fisik. Itu jelas ya, karena kondisi fisik seseorang pelamar kerja itu turut memegang peranan penting dalam proses seleksi. Bagaimanapun suatu organisasi secara optimal itu senantiasa ingin memperoleh tenaga kerja yang sehat jasmani dan rohani. Ya tidak, kalau kesehatannya ada masalah ya mungkin akan menghambat pekerjaannya nanti begitu. Jadi sama aja bahwa dari kesehatan ini merupakan suatu yang penting dalam penilaian kualifikasi seleksi. Terus apalagi pendidikan, jelas ya, pendidikan itu sangat mempengaruhi dari kualifikasi seleksi ini. Ya mungkin pendidikan tidak usah kita bahas terlalu banyak ya. Terus jenis kelamin ya, biasanya memang ada pekerjaan yang memang memerlukan jenis kelamin tertentu begitu, yang tidak bisa dilakukan oleh, kata begini, harus wanita sebagai sekretaris, tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, kata seperti itu. Jadi ada satu kesepakatan mungkin atau satu kebijakan perusahaan itu begitu ya. Terus selanjutnya adalah tampang. Tampangnya apa ya? Tampang itu wajah ya. Ya itulah pokoknya. Nah, tampang juga itu merupakan salah satu kualifikasi yang menentukan ya berhasil atau tidaknya seorang dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya apa? Misalnya yang cantik-cantik apa ya? Pramugari mungkin. Nah, kan perlu tampang yang menarik begitu. Terus apa lagi? Pelayan toko mungkin ya harus mempunyai visi yang bagus begitu. Kalau urusan tampang tuh kadang-kadang kita gimana gitu ya, tapi memang itu di dalam kualifikasi seleksi itu memang ada satu hal yang harus diperhatikan selain dari umur, kesehatan dan lain sebagainya, yaitu tampang wajah begitulah. Terus bakat. Nah, bakat seorang calon pelamar tenaga kerja itu juga menjadi pemegang kunci sukses ya dalam proses seleksi. Bakat ini dapat tampak dari apa? Mungkin saat dilakukannya tes baik fisik maupun psikolog begitu. Psikolog ya.
dari tes-tes nantinya itu akan ketahui ada bakat-bakat tersembunyi yang mungkin nanti akan bisa dikembangkan begitu. Contohnya mungkin di seni atau mungkin olahraga dan lain sebagainya gitu ya. Terus temperamen, walah yang mesti penting ini ya. Jadi dosen galak nanti mahasiswanya mumet semua ya. Ya, jadi temperamen itu adalah pembawaan seseorang. Temperamen tidak dipengaruhi oleh pendidikan, namun berhubungan langsung dengan emosi seseorang begitu. Jadi menurut beberapa ahli, ya temperamen atau sifat yang punya dasar bersumber pada faktor-faktor jasmani atau jasmani bagian dalam begitu yang ditimbulkan dari proses biokimia. Pokoknya ngono kuwi. Jadi memang seseorang yang bisa bekerja sama itu memang harus orang yang memang mempunyai temperamen yang ya tidak emosian begitu, riang, tenang, tentram, tidak pemarah begitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nanti akan terlihat di mana? Akan terlihat mungkin saat melakukan adanya wawancara begitu ya. Terus karakter. Nah, karakter berbeda dengan temperamen. Meskipun ada hubungannya erat ya, tetapi ini ada perbedaannya. Kalau temperamen itu adalah faktor endogen, sedangkan karakter adalah faktor eksogen. Suatu karakter seseorang dapat diubah melalui pendidikan, sedangkan temperamen tidak dapat diubah. Paham ya perbedaannya? Oke. Nah, selanjutnya ada pengalaman kerja. Itu bisa dilihat dari dokumen yang diajukan saat melakukan pekerjaan. Terus bagaimana orang bisa kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, inisiatif dan kreatif itu. Jadi ada banyak ya kualifikasi dari seleksi. Tuh. Nah, sistem prosedur seleksi. Sistem seleksi menurut Andrew V. Sikula ini adalah successive handless. Jadi artinya adalah bahwa sistem seleksi yang dilaksanakan itu berdasarkan urutan testing. Contohnya adalah bahwa jika pelamar tidak lulus pada suatu testing, ia tidak boleh mengikuti testing berikutnya, begitu. Dan pelamar tersebut dinyatakan gugur. Jadi ada step by step-nya, begitu ya. Nah, kalau compensatory approach itu adalah sistem seleksi yang dilakukan dengan cara si pelamar mengikuti seluruh testing, kemudian dihitung nilai rata-rata tes apakah mencapai standar atau tidak, begitu. Nah, prosedur atau proses itu adalah langkah-langkah pelaksanaan seleksi perlu ditetapkan dengan cermat dan berdasarkan asas efisiensi untuk memperoleh karyawan yang berkualifikasi begitu atau yang sesuai ya, nanti akan ditempatkan di tempat yang tepat begitulah. Ini seperti itu. Jadi ada yang memang menggunakan sistem gugur, ada yang memang semuanya boleh melakukan, nanti tinggal di jumlahkan poin-poin pentingnya bisa mengikuti atau tidak begitu ya. Nah, selanjutnya ini ada langkah-langkah seleksi ya. Saya sudah bahas di bab sebelumnya ya. Kalau langkah-langkah seleksi itu ada seleksi atas surat-surat lamaran, jadi dokumen-dokumen yang dikirimkan oleh si pelamar begitu. Terus ada pengisian belangko lamaran, ada pemeriksaan referensi, wawancara pendahuluan, dan tes penerimaan. Nah, ada jenis-jenis tes penerimaan. Ada tes psikologis, terus ada tes pengetahuan, terus ada performance test. Kita bahas satu persatu. Nah, tes psikologis yaitu peralatan tes yang mengukur atau menguji kepribadian, temperamen, bakat, minat, kecerdasan, keinginan berprestasi. Ya, terdiri dari apa? Dari tes kecerdasan. Jadi nanti si pelamar itu mengikuti tes berkaitan dengan pengujian kemampuan mental pelamar dalam hal daya pikir secara menyeluruh dan logis. Itu. Terus ada tes kepribadian, personality test, kesediaan bekerja sama, sifat kepemimpinan dan lain-lain. Ada tes bakat, kemampuan potensial yang dapat dikembangkan ya. Ada tes minat, jadi mengukur antusiasme terhadap sesuatu jenis pekerjaan. Terus selanjutnya adalah tes prestasi, mengukur kemampuan pelamar yang sekarang ya. Nanti mungkin akan bisa dikembangkan saat sudah bekerja begitu. Itu tes psikologis.
Terus tes pengetahuan, yaitu bentuk tes yang menguji informasi atau pengetahuan yang dimiliki para pelamar sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan. Ada performance test, yaitu mengukur kemampuan pelamar untuk pelaksanaan pekerjaan yang akan dipegang. Misalnya ada tes mengetik bagi calon pengetik. Terus misalnya lulusan akuntansi nih, tes menggunakan komputer, terus tes bagaimana accountingnya dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ada tingkat-tingkat seleksi ya, ada tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Nanti kita akan bahas satu persatu untuk tingkat-tingkat seleksi ya. Nah, tingkat pertama itu meliputi semua prosedur seleksi sejak dari surat lamaran sampai dengan pelamar dinyatakan diterima. Ada seleksi tingkat kedua, berarti setelah nanti karyawan diterima itu berarti ada masa percobaan, biasanya kan ada namanya apa sih ya? Masa percobaan yang 3 bulan atau 6 bulan begitu. Jadi untuk mengukur apakah memang akan dilanjutkan menjadi pegawai tetap atau tidak begitu ya, kontrak atau apa ya, begitulah. Terus ada seleksi tingkat ketiga, itu seleksi yang dilakukan dan mengikuti prajabatan atau latihan. Mereka akan dipromosikan dan diangkat menjadi karyawan tetap serta haknya akan diterima sepenuhnya begitu. Jadi ada 3 tahapan. Jadi pertama, kedua sampai ketiga. Lumayan panjang ya saat kita ingin menjadi seorang pegawai yang kita inginkan ya. Ya, yang penting berusaha. Oke. Nah, ada kendala-kendala seleksi ya. Nah, ada kendala-kendala seleksi. Yang pertama adalah tolak ukur, penyeleksian, dan pelamar. Jadi dilihat dari tolak ukur, penyeleksi, dan pelamar. Nah, kendala yang dari tolak ukur. Jadi kendala tolak ukur adalah kesulitan untuk menentukan standar atau tolak ukur ya, yang akan digunakan mengukur kepada kualifikasi seleksi secara objektif ya. Misal, jadi begini, mengukur kejujuran itu kan masih sulit sekali ya. Kesetiaan dari prakarsa pelamar mengalami kesulitan begitu. Nah, bobot nilai yang diberikan sering didasarkan pada pertimbangan yang bukan objektif tapi subjektif begitu ya. Karena memang tolak ukurnya itu masih agak sulit ya untuk menentukan standarnya begitu. Itu adalah seleksi yang berkaitan dengan kejujuran dan sebagainya. Terus penyeleksi. Nah, kendala penyeleksi ini adalah kesulitan mendapatkan penyeleksi yang benar-benar jujur, objektif. Itu memang agak sulit gitu, karena memang perlu orang-orang tertentu yang melakukan pekerjaan ini. Itu memang mungkin tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dan sebagainya begitu. Jadi memang harus tipe-tipe orang tertentu yang nantinya akan memberikan penilaian secara objektif. Nah, terus dari sisi pelamar. Nah, kendala pelamar itu adalah apa? Kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Karena mereka selalu menyatakan hal-hal baik saja. Ya jelas ya, kalau ditanyain biasanya hal-hal yang baik yang mereka sampaikan begitu. Jadi untuk mengelabui atau membohongi dari penyeleksi. Nah, ini memang ada beberapa kendala seleksi. Tapi ini bisa dilakukan oleh orang-orang profesional yang biasanya bisa melihat sesuatu saat adanya proses wawancara begitu. Nah, ini memang butuh orang-orang ahli gitu ya. Oke. Nah, langkah dalam proses seleksi ini dimulai dari penerimaan, pendahuluan dari pelamar, ada tes penerimaan. Tadi kita udah bahas secara umum ya. Wawancara seleksi, pemeriksaan referensi, evaluasi medis. Biasanya ada kelengkapan tes kesehatan setelah dinyatakan diterima begitu. Terus ada wawancara, ada keputusan penerimaan. Oke, terima kasih. Untuk chapter 5 sudah selesai di proses seleksi. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Dan terus semangat, terus jaga kesehatannya, dan jangan lupa bahagia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.